Ya, puji syukur kepada Tuhan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah dan juga melayani di dalam ibadah ini. Terima kasih kepada segenap majelis hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa melayani di sini hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan Sitatia, Sinian Kuaile, Juan Man. Ya, selamat tahun baru Imlek, kiranya Tuhan berkat Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan salam dari segenap majelis hamba Tuhan, juga jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, di mana selama ini saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus di Bandung. Ya, kiranya Bapak Ibu Saudara terus mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan yang berkelimpahan, secara khusus di tahun yang baru, di dalam juga tahun baru Imlek, ya kita memperingati tahun baru juga, kiranya ini juga menjadi kesempatan, menjadi kerinduan bagi setiap kita di tahun yang baru kita bisa semakin mengalami berkat Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi ini di dalam perenungan pagi ini saya akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia. Ya, Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya. Pasal 29 kitab Yeremia ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yekonya bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang-tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus ke Babel oleh Zedekia Raja Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang kuangkat ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tahun baru Imlek seringkali menjadi tahun yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, waktu kemarin saya khotbah di cerita di SD, ditanya anak-anak siapa nih yang senang tahun baru Imlek? Saya kenapa? Angpau. Ya, banyak orang berharap dengan tahun baru Imlek mau masuki masa-masa ini adalah yang kepikir dapat berkat. Nah, memang Bapak Ibu Saudara di dalam sebagian besar atau di dalam budaya Tionghoa, khususnya latar belakang di dalam dunia pertanian maupun mengingat musim yang terjadi di sana, tahun baru Imlek menjadi sebuah
pengharapan bagi mereka. Karena apa? Karena dengan memasuki tahun baru Imlek berarti akan memasuki musim yang baru, musim di mana para petani bisa menanam kembali ya, di mana pertanian bisa berjalan kembali. Dan saudara, mengingat tahun baru Imlek itu juga menjadi masa bagi orang-orang di Tiongkok, khususnya adalah memasuki atau melewati musim dingin ya. Musim dingin yang begitu menakutkan bagi sebagian besar orang, khususnya orang tua, anak-anak gitu ya. Nah, kalau bisa melewati musim dingin, musim yang menyebabkan begitu banyak kematian dan memasuki tahun yang baru, itu adalah harapan yang sangat dinanti-nantikan. Dan bukan hanya itu, bagi sebagian besar orang, khususnya ketika memasuki tahun baru, itu adalah mempunyai harapan baru. Berharap nanti akan mendapat segala sesuatu dengan lebih baik. Usahanya makin sukses, keuntungannya makin banyak gitu ya. Bahkan kebahagiaannya makin berlimpah-limpah, kesehatannya semakin baik. Nah, karena itu nggak heran ya, di dalam memperingati tahun baru Imlek banyak sekali orang-orang juga berusaha, karena punya harapan itu mereka berusaha dengan segala cara. Bagaimana nih caranya supaya bisa mendapatkan berkat yang makin berlimpah-limpah, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang semakin banyak gitu ya. Ada hal-hal yang dengan sengaja mereka lakukan, entah itu dengan membersihkan rumah, entah itu dengan memberikan sembahyang kepada leluhur ya, dengan menikmati makanan-makanan tertentu yang mereka anggap sebagai makanan yang bisa mendatangkan keberuntungan ya, seperti odol misalnya, apalagi itu ikan ya, karena Nian Yui ya, berharap akan ada terus banyak rezeki berkat gitu ya. Bahkan mereka juga melakukan berbagai hal yang mereka anggap itu bisa mendatangkan malapetaka seperti makan bubur ya. Kemudian juga atau potong rambut, cuci rambut di hari Imlek. Mereka menggunakan berbagai atau cara untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan menghindari malapetaka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian besar usaha mereka lakukan umumnya berfokus kepada diri sendiri gitu ya. Karena itu selalu mereka atau selalu kalau tahun baru Imlek berharap dan kita menemukan ada banyak tulisan fu gitu ya. Nah, bahkan kalau di orang-orang di Tiongkok itu biasanya dibalikin fu tao ya, karena mereka berharap berkatnya itu melimpah banyak gitu, turun di atas kehidupan banyak orang. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik sudah di dalam kehidupan budaya ini juga memang sih ada beberapa hal yang dilakukan untuk membagi berkat. Contohnya dengan pemberian angpau. Gitu ya. Nah, satu hal yang menarik adalah ternyata sudah budaya Imlek juga ada yang dilakukan di Indonesia, secara khusus di daerah Selat Panjang. Sebuah budaya ya sudah yang bukan cuma berfokus kepada diri untuk bisa mendapatkan berkat sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana nih caranya supaya bisa berbagi berkat. Dan budaya ini adalah budaya Cian Cui. Semoga saya nggak salah ngomongnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah budaya ternyata yang dilakukan oleh orang-orang Selat Panjang pada masa Imlek. Biasanya dilakukan 1 hari sebelum Imlek sampai hari ke-6. Nah, budaya ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa sebenarnya di Selat Panjang sebagai satu cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada penduduk yang ada di Selat Panjang, yang sebagian besar adalah orang-orang Melayu dan orang-orang dari Jawa. Nah, saudara, mereka budaya ini disebut dengan perang air, gitu ya. Kenapa pakai air? Karena ternyata karena sudah air itu melambangkan rezeki, katanya. Nah, dengan perang air maka itu artinya sebetulnya orang-orang Tionghoa di sana itu melakukan ini sebagai upaya untuk berbagi rezeki, berbagi berkat dengan orang-orang yang ada dan tinggal di sekitar Selat Panjang. Pada mulanya memang yang melakukan adalah orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Melayu, ya. Nah, tetapi akhirnya ini menjadi budaya yang justru dinanti-nantikan setiap tahun, bahkan katanya orang-orang dari luar juga menanti-nantikan nih acara ini. Dan bahkan pernah tercatat di rekor muri tahun 2019 sebagai acara atau festival yang diikuti oleh paling banyak orang karena pengikutnya 10.000 lebih gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, biasanya katanya setelah acara sembahyang di kelenteng mereka akan berkumpul. Nanti dikasih tahu di mana nih kumpulnya. Nah, mereka akan bawa perlengkapan tuh, bawa ember, bawa gayung, bawa pistol-pistolan yang bisa diisi air ya. Dan mereka
kemudian akan kumpul di jalan tertentu, tunggu sampai nanti ada bentor yang bawa air lewat di depan mereka. Nah, mulailah perang itu atau siram-siraman air itu dilakukan. Nah, biasanya sudah mereka melakukan itu sampai setelah azan, ya waktu mau azan mereka baru berhenti. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, harapannya apa? Buat orang-orang yang ada di sana, orang-orang Tionghoa yang sebagian besar adalah dari Fujian datang ke sana, mereka mengatakan dengan itu sebetulnya adalah yang pertama mereka sangat ingin berterima kasih kepada orang-orang penduduk setempat yang selama ini hidup bersama dengan mereka, menerima mereka, bahkan bisa membangun bersama-sama. Kedua, itu juga kesempatan untuk mempererat persaudaraan, kekerabatan tanpa memandang status, agama, etnis, dan sebagainya. Dan berharap dengan itu bisa berbagi rezeki nih, berbagi berkat sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara untuk hal-hal yang bersifat sementara atau orang-orang di dalam dengan cara pikir duniawi seperti itu aja masih berpikir bagaimana nih ya caranya supaya bisa mengungkapkan syukur dengan berbagi berkat, berbagi rezeki dengan orang sekitarnya. Apalagi kita sebagainya, seharusnya sebagai orang-orang percaya. Nah, sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya sesungguhnya sudah mendapatkan berkat yang sejati, yaitu Kristus Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita kalau berkat-berkat yang ada di dunia ini berkatnya sementara, kekayaan, posisi dan sebagainya. Tetapi saudara, di dalam Kristus saudara dan saya sudah mendapatkan hidup yang kekal, berkat yang sejati itu. Bahkan di dalam kehidupan setiap kita, saudara, kita bukan hanya dapat berkatnya tetapi mendapat dan memiliki sang pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, seharusnya saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan berkat, yang memiliki berkat yang sejati itu seharusnya setiap kita justru punya kerinduan yang besar untuk membagikan berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun saudara dalam atau di dalam keadaan apapun, sekalipun mungkin tidak mudah ya. Bagi kita yang mungkin adalah ada yang mungkin dianggap sebagai kelompok minoritas karena kita adalah orang-orang Kristen yang ada di Indonesia yang sebagian besar beragama lain, dan mungkin beberapa di antara kita yang adalah keturunan Tionghoa justru memiliki double minoritas gitu ya. So dengan posisi yang kita miliki atau keadaan kita saat ini sudah mungkin tidak mudah, tetapi sudah panggilan saudara dan saya adalah untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan apapun, sekalipun mungkin itu tidak mudah. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan tantangan untuk menjadi berkat, untuk membangun, untuk berkontribusi bagi lingkungan di mana mereka tinggal, itu juga menjadi tantangan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang pada waktu zaman Yeremia yang waktu itu dibuang ke Babel ya. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, di dalam kondisi itu sangat mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang dibawa ke pembuangan itu berada pada posisi yang sangat nggak enak gitu ya. Mungkin di antara mereka ada yang marah, kesel, kenapa sih harus dibuang ke sini gitu ya. Kenapa enak-enak di sana harus ada di negara orang lain, hidup terjajah, gak merdeka. Mungkin mereka marah sama orang-orang Babel yang telah membawa mereka ke pembuangan. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara mereka juga yang marah sama Tuhan. Si Tuhan, saya yang dibuang, kenapa masih ada orang-orang yang masih ada di Yerusalem, kenapa yang masih ada di Israel, kenapa harus kami yang dibuang? Mungkin ada orang berpikir, Tuhan kok pilih kasih ya, kenapa saya yang dibuang? Mungkin. Nah, di dalam kondisi yang gak mudah, di dalam situasi yang tidak enak pada waktu itu saudara, Tuhan mengingatkan dan menasihati orang-orang yang ada di pembuangan ini untuk tetap menjalani kehidupan dengan iman. Dan lewat suratnya Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, Tuhan menasihatkan orang-orang itu supaya bisa menghadapi situasi yang mungkin gak enak, situasi yang tidak menyenangkan bagi mereka, tetapi mereka diminta untuk menjalani, menerima kehidupan yang mereka alami itu dengan iman. Kedua, sudah di dalam perjalanan mereka mengalami dan menjalani kehidupan yang tidak mudah, yang tidak enak di pembuangan, mereka juga diingatkan, ayo kita lihat apa yang terjadi itu dari sisinya Tuhan. Dengan iman, dengan tetap percaya pada rancangan Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang baik di balik keadaan yang mungkin sepertinya enggak baik. Nah,
sudah bahkan di tengah situasi-situasi yang mungkin waktu itu mereka juga nggak sabar, nggak enak. Mereka berpikir, aduh pengen cepet-cepet selesai, kalau bisa pengen cepet-cepet balik lagi ke negara saya, pengen balik lagi ke negeri saya gitu ya. Nah, dan pada masa itu celakanya ada nabi-nabi palsu yang juga memberikan nasihat, memberikan nubuat, gak lama di sini, sebentar juga selesai. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengerti firman, yang tidak mengerti kebenaran dan sangat ingin pulang kembali ke negerinya, sangat mungkin mereka bisa percaya pada nubuat nabi palsu. Kebanyakan dari kita juga suka gitu ya, pikir-pikir mana yang paling menguntungkan, mana yang paling enak buat kita, itu yang seringkali kita lebih percaya dibandingkan keadaan yang kayaknya enggak lah, susah gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi seperti itu juga yang dialami orang-orang yang ada di pembuangan. Karena itu Nabi Yeremia mengingatkan supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan yang benar dan tidak percaya pada mimpi nubuat yang diberikan oleh nabi-nabi palsu pada waktu itu. Dan justru di dalam masa-masa mereka di dalam pembuangan, Nabi Yeremia mengingatkan mereka supaya sebagai orang-orang dipercaya, bangsa Israel tetap diharuskan untuk menyadari realita yang ada dan juga menerima realita yang ada. Nah, saudara, bangsa Israel diingatkan supaya mereka sadar bahwa kalau mereka bisa ada di pembuangan, kalau mereka ada di Babel waktu itu juga karena konsekuensi dosa. Karena mereka udah berkali-kali diingatkan, udah diminta supaya sadar tapi nggak sadar-sadar. Akhirnya makanya harus menerima hukuman dengan dibuang di Babel. Nah, saudara, bangsa Israel diingatkan, disadarkan supaya mereka bisa terima kalau apa yang mereka alami adalah konsekuensi akibat dari dosa, gitu ya. Nah, supaya kalau mereka udah nyadar, iya ya, ini karena kesalahan saya nih, makanya saya mau terima, mau sabar, mau jalanin. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya sedang menangani ya sebuah kasus karena dalam sebuah keluarga gitu ya. Nah, saudara, dalam kasus ini saudara dalam satu pertemuan istrinya bilang, ini gara-gara kamu udah sekian tahun saya bertahan, tapi kamu gak nyadar-nyadar, sekarang udah terakhir, pokoknya batasnya gak mau tahu. Saudara mendengar itu, udah diancam seperti itu, suaminya baru nyadar, saudara, akhirnya setelah menyadari itu suaminya ini berubah. Tapi istrinya bilang, saya nggak mau, pokoknya saya mau kasih waktu sekian, pengen tahu berubah benar-benar. Enggak, karena udah berkali-kali ngomong nggak dianggap, udah berkali-kali diingetin nggak mau nyadar. Sekarang baru udah batas akhir, baru kelabakan. Sudah waktu ngomong-ngomong sama suaminya bilang, saya karena udah nyadar karena kesalahan saya. Sekarang mah saya mau berusaha, mau tetap sabar, sok sampai kapanpun juga saya mau tunggu. Nah, terus saudara-saudaranya bilang, ini beda banget katanya, berubah banget adik saya. Karena apa? Sebelumnya mah gak bisa terima masukan, gak bisa sabar, sedikit-sedikit marah. Tapi ketika bisa terima itu, dia bisa berubah bahkan menjadi sabar, terima. Jadi kalau diperlakukan dengan gak baik ya, gak dianggap, dia bilang sekarang saya udah bisa terima karena konsekuensi saya bersalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bangsa Israel diingatkan untuk menyadari kesalahan itu. Dan bukan hanya itu, bukan supaya mereka diingatkan menyadari realita dan mengalami, menerima, menjalani itu saudara, tetapi mereka juga diminta untuk menjalani kehidupan secara normal. Kalau kita melihat tadi di dalam bagian firman Tuhan, ini Yeremia ingatkan, ayo tetap bangun rumah, tetap berkebun dan nikmatilah hasilnya, gitu ya. Jalani kehidupan sehari-hari. Waktu menjalani itu bukan cuma nunggu, tapi lakukan bagian yang seharusnya kita lakukan untuk bertahan hidup. Bangun rumah, butuh waktu ya. Berkebun, sudah kata berkebun ini bukan cuma sekedar tanam-tanam berapa bulan, berapa waktu jadi ya. Tapi sudah menunjuk kepada pohon-pohonan besar yang perlu ditumbuh, butuh waktu cukup lama untuk menghasilkan buah. Dan buah itu bahkan dikatakan harus bisa dinikmati hasilnya. Nah, ini merupakan petunjuk sebetulnya. Yeremia udah bilang, Tuhan juga menyatakan bahwa kehidupan di sana itu bukan cuma sebentar, butuh waktu lama. Karena itu kamu harus tetap menjalani kehidupan secara normal. Bukan cuman ngikutin air, ya cuman ngalir aja, ya udahlah nunggu. Ngalir aja gimana, mau besok kayak apa, mau nanti kayak apa, ngikut aja. Enggak, ya sudah. Tetapi berlaku secara aktif, bagaimana menjalani kehidupan ini secara normal. Bahkan Yeremia ingatkan, bukan cuman jalanin hari-hari
secara rutin, tetapi juga harus mempersiapkan masa depan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dalam bagian firman Tuhan ini, Yeremia ingetin kalau udah itu kalian juga harus menikah, harus punya anak, harus punya istri untuk anak-anakmu, artinya punya menantu, bahkan sampai punya cucu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan jelas Yeremia ingatkan bahwa mereka tetap harus berjalan, bukan cuma rutin jalani, tetapi harus memperencanakan masa depan kehidupan yang baik yang seperti apa, bahkan sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara dengan jelas bangsa Israel menyadari bahwa di sana itu mereka nggak cuma sebentar, tapi butuh waktu untuk bisa hidup dan menjalani kehidupan. Bahkan bukan hanya itu. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan justru, dan orang-orang Israel sekalipun mungkin mereka orang asing, mereka adalah orang yang minoritas, mereka justru adalah tahanan, jajahan, tapi mereka tetap harus berkontribusi, harus berdampak, harus menjadi saluran berkat bagi orang-orang dan masyarakat keadaan di mana mereka tinggal. Maksudnya dikasih Tuhan, mereka bukan hanya merasa ya udahlah pasrah, udah kesel, udah sebel, udah hidup di sini juga bertahan masih untung gitu ya. Mungkin sebagian berpikir enggak cuman itu. Yeremia mengatakan ketika sekalipun mereka menjadi kaum minoritas, sekalipun mereka orang yang terjajah, sekalipun mereka tidak merdeka, mungkin dalam beberapa hal diperlakukan tidak adil, tetapi mereka tetap harus menjalani kehidupan dengan normal, mempersiapkan masa depan, bahkan berkontribusi. Bagaimana memberkati orang, memberkati lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, sudah dikasih Tuhan dengan jelas, saudara, sekalipun tidak mudah, orang-orang Israel diingatkan supaya mereka bisa berdampak. Nah, dan dikasih menjadi dampak bagi orang-orang di lingkungan yang mungkin tidak nyaman, tidak mereka sukai, yang membuat mereka tidak bebas, mungkin tidak mudah. Tapi mereka terus diingatkan untuk bisa berdampak dan juga menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, karena apa? Karena mereka punya Tuhan yang hidup. Mereka memiliki Tuhan Allah Israel yang sungguh-sungguh hidup, dan mereka selalu diingatkan sebagai bangsa, umat pilihan Tuhan, mereka harus jadi terang bagi bangsa-bangsa sehingga lewat kehidupan mereka, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan mereka bisa nyata bagi semua orang, dan bahkan lewat karya mereka bisa memberkati lingkungan orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, panggilan untuk menjadi berkat, panggilan untuk menjadi terang, panggilan untuk menjadi saluran berkat sejati, bahkan menyatakan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita kepada semua orang, kepada lingkungan di mana kita berada juga adalah panggilan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya. Sekalipun mungkin keadaan di sekitar kita tidak nyaman, sekalipun mungkin kita adalah golongan minoritas, sekalipun mungkin kita berada di tempat yang tidak bebas. Nah, sudah dikasih Tuhan tetapi sangat baik ya. Bapak TB Simatupang sudah di dalam tulisannya, di dalam buku autobiografinya dengan judul Saya Orang yang Berhutang, dia mengatakan sekalipun ya, orang percaya itu gak jarang mengalami ketidakadilan, pelecehan, persekusi dan sebagainya. Tapi kita jangan berhenti untuk memikirkan dan memperjuangkan kebaikan-kebaikan bagi orang banyak, bagi kota di mana kita tinggal dan bagi negara di mana yang kita cintai ini. Nah, di dalam tulisannya Bapak TB Simatupang mengingatkan kita bahwa sekalipun mungkin kita menghadapi keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak kondusif bagi kehidupan kekristenan kita dan keberadaan kita, tapi kita harus tetap memperjuangkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan untuk orang di sekitar kita, untuk wilayah, untuk negara, bangsa di mana kita berada. Sudah dikasih Tuhan mungkin tidak mudah. Kita kadang-kadang pikirnya, lain ya. Banyak orang berpikir kalau bisa jangan tinggal di sini, baik hidup di negara lain, menjadi berkat di negara lain, ya berhasil di negara lain. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetapi panggilan kita bukan hanya menjadi penikmat di negeri ini, yang menikmati hidup, menikmati berkat air, tetapi sudah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara, kok kita berpikir ngapain susah-susah berkarya untuk bangsa ini, ngapain susah-susah melakukan sesuatu untuk bangsa ini gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir harus membagi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin seringkali memperlakukan kita dengan tidak baik, tidak adil dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara ingatlah ya, TB Simatupang juga mengatakan bahwa semua yang ada pada kita itu semuanya adalah punyanya
pengetahuan, hikmat, kesempatan hidup, sudah kesempatan berkarya itu semua dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan dan itu punya Tuhan, seharusnya saudara kita tidak punya hak untuk menahan apa yang baik yang bisa kita berikan, kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk lingkungan di mana kita berada. Karena semua yang ada pada kita itu semuanya punya Tuhan. Karena itu kalau Tuhan mau kita bagikan, kalau kita mau Tuhan mau kita berikan untuk membangun, untuk memberkati, seharusnya kita berikan itu karena itu punyanya Tuhan. Tuhan pemiliknya. Dan karena itu sudah dan harapannya lewat apa yang bisa kita berikan, lewat apa yang bisa kita kerjakan, lewat apa yang kita lakukan untuk membangun dan memberkati orang sekitar kita, bahkan bangsa kita, saudara, harapannya adalah lewat semuanya itu orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita percaya. Orang-orang bisa melihat siapa sih Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Orang-orang bisa lihat bedanya, oh iya ya, ini mah orang Kristen, ini mah orang yang di dalam hidupnya punya Tuhan Yesus. Nah, so lewat keberadaan setiap kita, sudah kita juga dipanggil untuk memberkati bangsa ini. Nah, sudah menarik sekali di dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di pembuangan, Yeremia memberikan nasihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memberkati lingkungan, memberkati bangsa di mana kita berada. So, yang pertama di dalam ayat yang ke-7 dikatakan mengusahakan apa yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Nah, saudara, menarik sekali Yeremia menggunakan kata usahakanlah ini punya pengertian bukan cuma asal usaha. Yang penting mas saya udah udah pernah nyoba, enggak ya saudara. Kata yang digunakan di dalam bagian ini, Yeremia bilang usahakan dengan sungguh-sungguh, usahakan dengan sengaja, dan usahakan terus-menerus sampai kesejahteraan itu terjadi. Menarik ya. Jadi artinya jangan putus asa, tetap lakukan perjuangkan kebaikan-kebaikan itu terus gitu ya, dengan setia, dengan sungguh-sungguh sampai kesejahteraan itu terjadi. Nah, memang tidak mudah. Ya, kadang lingkungan, situasi yang kita hadapi, keadaan orang-orang yang menerima kebaikan kita tuh kadang-kadang bisa melemahkan iman kita, bahkan membuat kita ingin menyerah. Tetapi saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, ayo apa yang bisa kita lakukan? Mungkin gak hal-hal yang besar, tapi lewat keseharian kita, lewat hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, apakah kehadiran kita bisa mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang sekitar kita? Memberikan damai enggak bagi orang-orang sekitar kita? Memberikan keteraturan, memberikan rasa aman, memberikan kemakmuran, memberikan enggak dampak yang memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Baik kita sebagai pemimpin, ya saudara, kan firman Tuhan katakan usahakan nih kesejahteraan orang-orang sekitar kita. So, kalau kita berada sebagai pemimpin di sebuah perusahaan atau sebuah usaha, saudara, keberadaan kita sebagai pemimpin tuh bisa nggak membuat orang-orang yang kita pimpin merasakan damainya, kesejahteraannya, sukacita di dalam bekerja, terus yang bisa diteladani. So, dalam kehidupan kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, apakah keluarga kita, suami, anak-anak kita tuh bisa merasakan beda punya mama. Saudara, ketika kita bertetangga, tetangga bisa ngelihat nggak ya bahwa hidup kita itu benar-benar mengusahakan kesejahteraan untuk orang-orang sekitar kita lewat menjaga kebersihan lingkungannya kah? Atau mungkin ada di antara bapak ibu yang menjadi pengurus RT ya di lingkungan. Nah, saudara, ada satu majelis di tempat kita jadi RT, jadi sekretaris RT. Jadi dia bilang, kenapa sih udah repot-repot masih jadi sekretaris RT? Saya punya mimpi kerinduan. Lewat saya jadi sekretaris RT, saya mau bantu tetangga-tetangga yang butuh surat keterangannya dengan cepat. Gak usah bayar uang, tapi begitu telepon, begitu orang itu datang, udah jadi surat. Ya. Nah, saudara, sederhana. Dan ibu ini ibu sederhana. Nah, gitu ya. Dan sudah sebagai sekretaris RT yang punya grup WA, yang bisa promo kalau ada donor darah di gereja, dia share juga tuh di grup. Sehingga tetangga-tetangga bisa datang ikut donor darah. Ya. Nah, sudah sederhana. Tapi saudara, itu yang dilakukan bagaimana membangun kesejahteraan di lingkungan RT-nya. Ya. Nah, saudara, bukan mungkin ketika kita di jalan, ketika kita membawa kendaraan, ketika kita berhadapan dengan situasi macet dan sebagainya, apakah keberadaan kita di tengah-tengah keramaian itu tetap bisa mendatangkan damai, memberikan
juga untuk eh, mobil-mobil yang lain, kendaraan-kendaraan yang lain. Sudah ada banyak hal kita bisa lakukan ya, hal yang sederhana di dalam kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai teman di sekolah gitu. Apakah kita bisa nggak jadi dampak untuk teman kita, menolong mereka yang nggak bisa, nggak ngerti ini belajar matematika, mau nggak kita ngajarin? Aduh, ini apa? Lihat bapak ibu guru bawaannya banyak, bisa nggak nih? Saya teh membantu meringankan beban. Ya, sudah waktu lihat tetangga yang sakit, gak bisa masak, tapi saya bisa masak. Ya, masak lebih banyak sedikit bagi untuk tetangga yang lagi gak bisa masak. Saudara mungkin hal yang kecil sepertinya, tetapi sudah itu pasti mendatangkan berkat dan dialami oleh orang-orang yang menerimanya. Sederhana. Tapi sudah apa yang kita bisa lakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang bisa lihat dia mah orang yang punya Tuhan di dalamnya, dia mah orang yang punya Yesus di dalam hidupnya. Ya, nah, saudara usahakan kesejahteraan tempat di mana kita berada. Dan saudara, yang kedua adalah bagaimana kita juga perlu mendoakan tempat orang-orang di mana kita berada, entah di rumah, entah di jalan, ya, entah di gereja, entah di tempat kerja, entah di sekolah, dimanapun saudara. Hal yang paling mudah dan paling sederhana, bahkan kita bisa setiap saat doa ya tanpa harus tutup mata. Kalau di jalan nanti ketubruk ya nggak usah tutup mata, tapi kita bisa berdoa. Pernah nggak Bapak Ibu saudara waktu naik angkutan kota ya, angkot, duduk, kemudian kita berdoa, Tuhan lagi orang-orang yang bisa naik ke angkot ini ya. Mungkin untuk tetangga kita bisa keliling jalan-jalan sekitar tetangga, doa untuk rumah-rumah orang-orang yang belum percaya supaya mereka juga bisa mengenal Kristus. Sudah kita pernah nggak berdoa supaya Tuhan jaga lingkungan di mana kita tinggal supaya tetap aman, ya, terlindung dari orang-orang yang jahat gitu ya. Nah, sudah pernah nggak kita juga berdoa menyerahkan supaya orang-orang yang belum percaya yang tinggal bersama dengan kita, entah keluarga, orang tua, pasangan, bahkan orang yang bantu di rumah kita juga punya kesempatan. So, doa hal sederhana, gak usah bayar, dan kita bisa lakukan di mana saja dalam keadaan apa saja. Bahkan kalau kita berkunjung mungkin ke tetangga yang sakit, kalau ada tetangga yang curhat, berani gak kita doa? Ayo saya doa, boleh nggak saya doain? Ya, kebanyakan orang yang punya masalah, yang sakit, sekalipun mungkin bukan orang Kristen, kalau mau didoain biasanya terbuka untuk, ya saudara, banyak orang bisa mengalami mujizat juga lewat doa, dan bukan hal yang tidak mungkin. Pada akhirnya juga bisa percaya kepada Yesus. Ada banyak hal kita bisa lakukan lewat kehidupan dan keseharian setiap kita, supaya kita bisa berdampak, supaya kita menjadi saluran berkat, supaya berkat sejati yang hidup di dalam kita, yaitu Kristus yang sudah mati untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus dosa kita, bahkan memberikan hidup kekal kepada kita, juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi memang sebelum kita ngomong, biasanya orang akan lihat dulu dari kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita doakan, dan bukan hal yang tidak mungkin lewat doa-doa yang kita naikkan, orang-orang bisa terbuka, hatinya dilembutkan untuk percaya kepada Yesus. Setelah itu yang perlu kita lakukan sebagai pribadi, dan kita bisa lakukan dimanapun. Sudah sebagai gereja, kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Sudah saya bersyukur beberapa tahun ini Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung menjadi, atau wilayah Pasundan itu menjadi salah satu daerah percontohan yang dikenal dengan kampung toleransi. Karena saudara di situ tuh ada masjid, kemudian di belokan ini ada wihara, terus sedikit sini Kalam Kudus gereja. Ya, jadi sebagai kampung percontohan, kampung toleransi ini, beberapa kali gereja dikunjungi oleh instansi, sekolah, kelompok-kelompok agama untuk belajar. Jadi biasanya ketiga tempat termasuk ke gereja gitu ya. Nah, di gereja biasanya mereka akan tanya ya, tentang keyakinan iman kita. Bahkan pertanyaan-pertanyaan sekitar gereja kekristenan yang selama ini mereka nggak ngerti. Ya, nah, dan lewat itu sudah bersyukur mereka bisa kenal, bahkan beberapa yang kenal, ada yang mencoba datang lagi nih hari ini ke kebaktian, dengar ya. Nah,
Saudara, itu beberapa hal yang terjadi, tetapi saya bersyukur juga sudah ada kesempatan bagi kami juga untuk memberkati masyarakat di sekitar. Jadi ada kegiatan-kegiatan rutin yang biasa diadakan gereja, biasanya sekitar ulang tahun gereja, Lebaran, dan Natal. Kita ada pembagian sembako. Jadi jemaat yang kumpulin bersama dengan departemen misi untuk beli sembako, kemudian dulu pasar murah gitu ya. Jadi mereka bayar misalnya sembako 100.000 bayarnya 10.000 ya. Nah, tapi sudah waktu masa Covid kita mereka tidak bayar. Jadi nanti karena gereja tutup, kemudian orang nggak bisa keluar sembarangan, biasanya nanti ketua RT-nya datang ke gereja, duduk berapa orang, kemudian berbagi. Bahkan sudah pada masa Covid, lingkungan di sekitar kami ini pernah terjadi mengalami Covid. Jadi mereka tuh penduduk nggak bisa keluar, termasuk Pak RT nggak bisa keluar. Nah, akhirnya kami bekerja sama masjid, wihara dan gereja bagi makanan. Siapa yang makan pagi, siapa makan siang, siapa yang makan malam, bawa-bawa makanan, bagi-bagi ke rumah-rumah dikantongin. Nah, sudah itu beberapa kegiatan yang kami lakukan, kebersihan, biasanya ada kerja bakti untuk bersih lingkungan dan sebagainya. Bahkan beberapa kegiatan RT, kegiatan pilkada, pemilu juga ya, terakhir-terakhir ini punya kesempatan untuk dilakukan di gereja. Padahal sebelumnya sudah, kalau saya ingat, saya kan asli ya jemaat di sana. Jadi kalau dulu itu saudara posisi gereja itu tidak aman, susah gitu ya. Kalau ribut sedikit dilemparin batu ya. Kalau anak latihan terlalu malam dilemparin batu gitu, gak nyaman. Padahal gereja tetap menjadi berkat. Kalau nggak ada listrik ngambil dari gereja, kalau nggak ada air ngambil dari gereja gitu ya. Tapi terus kalau ada acara-acara apa, gereja harus kirim makanan, bingkisan. Tapi dengan pikiran cuman supaya nggak ribut. Tapi saudara, kalau pikir-pikir masa lalu, kesal banget ya. Kalau pikir-pikir situasi sampai dulu itu ya saudara, saya ingat ada penginjil itu yang tinggal di atas, karena dilemparin dia sampai lari-lari ke rumah turun karena takut kena batu gitu ya. Itu situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Tetapi saudara, kami terus berusaha bagaimana kami berdampak di tengah tantangan yang nggak mudah. Ya kalau nyanyi terlalu keras didatangin, dilemparin. Tapi bagaimana di dalam situasi seperti itu kami tetap menjadi berkat dan menyaksikan Kristusnya, sudah dengan berusaha membangun komunikasi dengan tetangga, dengan Pak RT, kemudian melakukan beberapa pelayanan sosial, sudah kami melihat perubahan itu terjadi. Dan paling enggak saudara, masyarakat sekitar kalau ada masalah, butuh apa, kadang-kadang masih bisa datang ke gereja. Karena padahal sebetulnya gereja merupakan hal yang mungkin bagi sebagian orang tuh tabu ya untuk didatengin. Tapi ya bersyukur lewat beberapa kesempatan kami bisa melakukan bagian sebagai gereja untuk berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Setelah kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, anugerah keselamatan. Harapannya sudah bukan masalah uang, bukan masalah supaya kelihatan baik, supaya apa gitu. Tapi sudah hal yang paling utama yang menjadi kerinduan setiap kita seharusnya sebagai pribadi ataupun sebagai gereja. Lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita berikan, lewat apa yang kita nyatakan, orang sekitar kita bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan setiap kita. Dan orang yang berrelasi dengan kita, orang yang bergaul dengan kita bisa merasakan kesejahteraan, damai yang sejati yang dibawa, yang sudah diberikan oleh Kristus terlebih dahulu kepada kita. Bisa merasakan dan melihat kasih yang sudah terlebih dahulu sudah dan saya rasakan. Supaya lewat kehidupan setiap kita dimanapun kita boleh terus menjadi dampak bagi orang-orang. Sekalipun tidak nyaman, bahkan mungkin harus berkorban dan menjadi rugi. Tapi saudara percayalah, berkat sejati yang sudah kita